Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ineka Gusina dengan akhiran NIM 2038. Sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari saya sendiri dari mata kuliah Sekuritas dan Portofolio mengenai materi jenis-jenis sekuritas, dosen pengampu Bapak DRS Marmono Singgi MSI. Yang pertama, kita berbicara mengenai pengertian sekuritas. Pengertian sekuritas berdasarkan KBBI menyebutkan bahwa sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang kemudian dapat diperdagangkan. Sebuah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan publik. Selain itu, sekuritas mampu membuktikan status kepemilikan seseorang atau badan usaha atas suatu aset. Selain itu, sekuritas juga memiliki tujuan yang pertama memfasilitasi investasi, yang artinya sekuritas memungkinkan investor untuk mengalokasikan dana mereka ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan memiliki sekuritas, investor dapat memperoleh kepemilikan dalam perusahaan atau memperoleh klaim. Yang kedua ada memperoleh keuntungan, jadinya sekuritas memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga sekuritas itu sendiri. Yang ketiga ada menghasilkan profit, jadinya keberadaan sekuritas itu dimanfaatkan untuk menghasilkan profit yang menguntungkan baik bagi investor, perusahaan efek, atau pengawasnya. Yang keempat, mewakili posisi kepemilikan, jadinya sekuritas, menjadikan sebuah bukti adanya kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Yang terakhir ada menghasilkan retur, jadinya kepemilikan sekuritas itu atau efek wajib menghasilkan retur bagi pemiliknya sesuai persentase kepemilikan atas aset. Selanjutnya kita berbicara mengenai fungsi dan peran utama sekuritas. Yang pertama ada pendanaan, jadinya dengan menerbitkan saham atau obligasi, mereka dapat mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai operasional, investasi, atau proyek-proyek lainnya. Yang kedua ada investasi, jadinya investor itu dapat membeli sekuritas sebagai sarana untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan. Yang poin ketiga ada diversifikasi, jadinya investasi itu dalam berbagai jenis sekuritas dapat membantu investor dalam diversifikasi portofolio mereka. Yang keempat ada likuiditas, pasar sekuritas yang menyediakan likuiditas yaitu kemampuan untuk membeli dan menjual sekuritas dengan cepat dengan biaya yang sangat terjangkau. Yang kelima ada transparansi, jadinya perdagangan sekuritas di pasar modal biasanya dilakukan secara terbuka atau transparan, jadinya tidak ada yang tertutup. Selanjutnya, cara kerja sekuritas. Yang pertama ada perantara pedagang efek. Di sini perusahaan sekuritas bertugas untuk melakukan jual beli efek atau surat berharga bagi kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang kedua ada penjamin emisi efek. Jadinya sekuritas juga bekerja penjamin emisi efek atau underwriter. Perusahaan sekuritas akan membantu calon-calon emiten untuk melaksanakan pelaksanaan umum saham dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjadi. Selanjutnya, jenis sekuritas di pasar uang dan modal. Yang pertama ada surat utang atau obligasi. Obligasi sendiri adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Adapun tujuan dari obligasi yaitu untuk mendapatkan dana, selain itu untuk mendapatkan pendapatan tetap berupa bunga obligasi yang dibayarkan secara berkala oleh penerbit obligasi. Yang kedua ada saham. Saham sendiri adalah saham itu ekuitas perusahaan yang mewakili kepemilikan dalam suatu badan usaha. Jadinya, jika ekuitas merupakan kepemilikan gabungan dalam suatu perusahaan atas sejumlah investor, maka ekuitas tersebut disebut sebagai saham. Ekuitas biasanya memberikan pembagian tunai kepada pemegangnya yang disebut sebagai dividen. Tujuan dari investasi saham adalah untuk mendapatkan keuntungan dari naiknya harga saham dan dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada real estate. Yang nomor tiga, investasi dalam bentuk ini menunjukkan
tren yang meningkatkan pada dasawarsa terakhir, khususnya pada saat perekonomian sedang mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Selain dalam bentuk kepemilikan real estate, investasi berbasis real estate dapat berupa real estate investment, trusts, atau mortgage-backed securities. Dalam investasi ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga properti dan pendapatan sewa jika properti tersebut disewakan. Selanjutnya, berbicara mengenai benda logam dan benda tangible lain. Jadinya kesempatan berinvestasi dalam bentuk nyata atau real, precious metals and other tangible dapat berupa investasi dalam logam mulia atau emas atau perak. Investasi bentuk lainnya dapat berupa seperti karya seni, uang logam, barang antik, dan lain-lain. Dalam investasi ini biasanya dilakukan untuk tujuan perlindungan terhadap inflasi dan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga benda tersebut. Selanjutnya, ada futuris dan opsi. Futuris kontrak adalah kewajiban untuk membeli atau menjual suatu bentuk investasi atau komoditas pada hari tertentu di masa yang akan mendatang. Opsi atau option adalah bentuk investasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu benda investasi atau komoditas pada hari tertentu dan hara yang sudah ditetapkan di masa yang akan mendatang. Futuris dan opsi sendiri memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga aset tersebut. Selanjutnya kita berbicara mengenai mata uang asing. Selama nilai selama nilai tukar mata uang antar negara berubah secara konstan adalah sesuatu yang memungkinkan untuk menganggap bahwa mata uang asing sebagai sarana investasi. Adanya peningkatan dalam tingkat bunga di negara asing atau berubahnya tingkat inflasi menyebabkan semakin mungkin bagi investor untuk berspekulasi terhadap mata uang asing. Hal ini terkait dengan harapan investor bahwa akan terjadi perubahan daya beli dan kemampuan masyarakat di negara dengan pola pergerakan inflasi dan suku bunga yang bervariasi. Dalam investasi mata uang asing biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, portofolio. Portofolio seorang investor, yaitu berarti sekumpulan aset atau sekuritas yang dimiliki oleh seseorang atau investor. Suatu portofolio sering diartikan sebagai bagian dari sekelompok sekuritas atau aset yang dimiliki seseorang yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Dinyata dikatakan sekumpulan karena portofolio harus terdiri atas sejumlah aset atau sekuritas dengan berbagai macam kombinasi proporsinya. Tujuan dari portofolio yaitu untuk mendiversifikasi risiko dan untuk meningkatkan peluang mendapatkan sebuah keuntungan. Selanjutnya kita berbicara mengenai contoh perusahaan sekuritas di Indonesia. Menurut data yang tertera di situs resmi Kustodian Central Efek Indonesia, terdapat sekitar 108 perusahaan efek yang telah mendapatkan izin resmi dari OJK. Beberapa di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada BNI Sekuritas, yang kedua ada BCA Sekuritas, yang ketiga adalah Mandiri Sekuritas, yang keempat Equity Sekuritas Indonesia, yang kelima Indo Primer Sekuritas, yang keenam Mire Aset Sekuritas, yang ketujuh ada Dana Reksa Sekuritas, yang ke-8 ada Indosuria Bersinar Sekuritas. Masih terdapat 100 perusahaan sekuritas lainnya yang dapat dipilih. Semuanya memiliki kelebihan serta memiliki sebuah kekurangan masing-masing. Memilih perusahaan sekuritas adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kita bisa mempertimbangkan sekuritas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, kita harus memilah-milah terlebih dahulu agar tidak sembarangan untuk memilih. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.